Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adikku Pramuka Penggalang SMP Negeri 22 Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar secara virtual karena untuk proses hadir ke sekolah bergantian hanya dua kelas. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik. Berdoa, kakak, persilahkan. Selesai. Oke, kakak punya yel-yel untuk opening. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, coba kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, oke. Adik-adik, di sini kita bertemu lagi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, tidak ada satupun yang sakit. Kakak akan membagikan materi pada hari ini tentang Saka. Mari nanti kita simak bersama-sama materi tentang Saka. Oke. Saka atau kepanjangan dari Satuan Karya. Apa sih yang dimaksud dengan Saka? Saka merupakan aktivitas kepramukaan yang ditujukan untuk memberi bekal, pengetahuan, serta keterampilan, khususnya di bidang kejuruan. Satu Saka beranggotakan sedikitnya 10 orang, dan sebanyak-banyaknya 40 orang yang terdiri atas sedikitnya 2 krida yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 10 orang. Krida itu merupakan kelompok terkecil di dalam Saka. Kalau kita di Penggalang, kelompok terkecilnya adalah Regu. Kalau di Saka, ada namanya krida. Saka dibina oleh seorang pamong Saka. Kalau di Penggalang, dibina oleh seorang pembina. Kapan sih kita bisa ikut Saka? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lanjutkan. Ada beberapa Saka yang kakak nanti akan paparkan, namun tidak semuanya. Yang pertama, Saka Dirgantara. Saka Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan, guna menumbuhkan kesadaran untuk membuktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Jadi bergerak di bidang penerbangan, itu Saka Dirgantara. Krida-krida yang berada di Saka Dirgantara sebagai berikut. Ada krida olahraga Dirgantara, ada krida pengetahuan Dirgantara, ada krida jasa Dirgantara. Selanjutnya, ada Saka Bayangkara. Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Para anggota pramuka diharapkan nantinya bisa berguna serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saka Dirgantara di bawah naungan kepolisian. Jadi, bawah naungan kepolisian. Selanjutnya ada Saka Bahari. Jenis Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan keterampilan di bidang kebaharian. Pelatihan ini juga menjadi upaya menumbuhkan rasa cinta dan sikap hidup yang berorientasi pada kebaharian, termasuk laut serta perairan dalam. Jadi Saka Bahari bergerak di bidang kelautan. Saka Bahari ini biasanya di bawah naungan TNI AL. Kalau Dirgantara tadi di bawah naungan TNI AU.
Berikutnya ada Saka Bakti Husada. Jenis Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan keterampilan di bidang kesehatan. Setelah menempuh pendidikan di Saka ini, para anggota pramuka diharapkan bisa membaktikan dirinya kepada masyarakat di bidang kesehatan. Jadi di bawah naungan kesehatan, Dinkes. Berikutnya ada Saka Keluarga Kencana atau disebut dengan Saka Kencana. Jenis Saka ini menjadi pendidikan serta pelatihan di bidang keluarga berencana atau KB. Para anggota pramuka akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan praktis di bidang bakti masyarakat, khususnya keluarga berencana, keluarga sejahtera, serta pengembangan kependudukan. Berikutnya ada Saka Taruna Bumi. Saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan yang bergerak dalam bidang pertanian. Dalam Saka ini, anggota pramuka akan mendapat pengetahuan, pelatihan, kepemimpinan, keterampilan, dan kecakapan, sehingga nantinya diharapkan mereka bisa produktif dan membantu mengembangkan pembangunan pertanian. Jadi Saka Taruna Bumi itu bergerak di dalam bidang pertanian. Terima kasih. Ya. Adik-adik, tidak hanya sampai di sini, masih banyak lagi Saka-Saka yang lain. Jadi Saka itu kalau sekolah itu misalkan SMK itu adalah SMK kejuruan. Jadi adalah pramuka yang dijuruskan di dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan yang kakak sebutkan tadi. Tapi masih banyak lagi Saka-Saka yang belum kakak sebutkan. Lah, kapan sih adik-adik bisa ikut Saka? Nanti pada saat adik-adik menjadi seorang pramuka penegak, adik-adik bisa ikut Saka. Kapan pramuka penegak? Berarti pada saat adik-adik nanti di SMA. Pengetahuan Saka ini sebagai bekal bahwa di pramuka, kalau misalkan adik-adik suka di bidang kedokteran, nah, silahkan nanti bergabung di pramuka di Saka Bakti Husada. Tapi kapan itu dilakukan? Dapat dilakukan nanti pada saat adik-adik sudah menjadi seorang pramuka penegak. Jadi ini sebagai bekal nanti pada saat adik-adik SMA, adik-adik sudah tahu apa itu Saka dan bagaimana cara bergabung ke Saka. Jadi nggak kaget ketika ada pramuka, loh kok ada badge-nya tentang keluarga berencana? Berarti dia adalah anggota Saka Kencana. Adik-adik, ada juga selain Saka itu ada Sako. Sako itu apa? Sako itu adalah kumpulan dari komunitas. Contoh, misalkan ada kumpulan dari orang-orang NU membentuk pramuka. Jadi Islam, NU membentuk pecinta pramuka, lalu berkumpul ada Sako Ma'arif. Kalau ada pernah dengar, itu Sako, beda dengan Saka. Jadi Sako itu adalah dari komunitas-komunitas tertentu, sedangkan Saka itu adalah dari keterampilan-keterampilan tertentu. Jadi sangat berbeda antara Saka dengan Sako. Tugas untuk adik-adik hari ini adalah membuat presentasi bersama dengan Regu adik-adik. Bagaimana caranya? Silahkan nanti adik-adik bisa menggunakan Canva, atau bisa menggunakan PowerPoint, atau menggunakan aplikasi presentasi yang lain. Selanjutnya, direkam seperti halnya Kak Dani menyampaikan materi pada hari ini, berisi tentang Saka-Saka yang belum kakak sebutkan. Tadi kakak belum menyebutkan Saka Wana Bakti, kakak belum menyebutkan Saka yang bergerak di bidang telekomunikasi, kakak juga belum menyebutkan Saka yang bergerak di bidang di bawah naungan TNI AD, itu ada Saka Wirakartika. Kakak juga belum menyebutkan Saka-Saka yang lain. Jadi masih banyak sekali Saka-Saka yang berada di Indonesia. Nanti tolong cari Saka-Saka yang lain, lalu presentasikan bersama dengan Regu kalian.
sebagai tugas hari ini. Cantumkan nama anggota regu di dalam presentasi kalian, supaya nanti kakak mudah untuk memberikan penilaian. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.